Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan dars pelajaran kita, pelajaran fikih insyaallah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimallahu taala. Nah, kita masih pada bab mandi janabah. Kita sekarang masuk pada permasalahan yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala al-musannif rahimallahu taala al-igsalul mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Nah, mandi-mandi yang disunahkan. Kita murojaah pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa perkara yang kita diwajibkan mandi. Ya. Yang pertama adalah keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar maupun tidur, ya. Kemudian dalam keadaan sadar itu harus disertai syahwat. Adapun dalam keadaan tidur itu tidak perlu, yang penting ketika kita bangun kita melihat ada air mani maka tetap wajib mandi. Yang kedua, berjima, berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani, ya, wa in lam yunzil. Yang ketiga, masuk Islamnya seorang yang kafir. Yang keempat, selesai haid dan nifas. Kemudian yang kelima, mandi pada hari Jumat. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis, mandi-mandi yang perkara-perkara yang diwajibkan mandi. Nah, di sini yang akan kita bahas hari ini adalah perkara yang disunahkan kita mandi di situ, ya. Hal-hal apa yang kita disunahkan untuk mandi, jadi tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang pertama, al-ightisalu 'inda kulli jima'in, mandi setiap kali akan berhubungan suami istri, ya. Li hadisi Abi Rafi' radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisaihi yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah alla taj'alahu wahidan. Qala hadha azka wa atyab wa adhar. Ya, dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling pada suatu malam, ya, kepada istri-istri beliau. Jadi beliau pada suatu malam pernah mendatangi beberapa istri beliau, ya, jadi berpindah-pindah. Dan istri beliau ini ada berapa? Berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 9, ya. Ada yang mengatakan 10, ya. Jadi ada 10 atau 9 atau 10 istri beliau, ya. Itu para ummul mukminin. Yang pertama siapa? Naam, Khadijah binti Khuwailid, ya. Ini istri beliau pertama dan satu-satunya istri yang bertahan dengan beliau tanpa beliau ta'adud, ya. Selama kurang lebih 25 tahun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau tidak menikah dengan wanita yang lain. Ini yang pertama. Terus yang kedua siapa? Ya, istri beliau Sauda, ya, binti Zam'ah. Ini juga janda, ya. Janda yang Sauda ini binti Zam'ah ini disebutkan dalam sirah itu masuk Islam ketika di Mekah. Maka beliau ini dinikahi Nabi SAW untuk melindungi beliau, karena kaum muslimin di Mekah itu sangat lemah, ya.
Maka bayangkan kalau ada seorang janda yang tidak punya suami, tidak punya pelindung, masuk Islam tentu akan mendapatkan intimidasi yang keras. Maka Nabi menikahi beliau. Nah, ini istri beliau yang kedua. Atau yang pertama setelah Khadijah meninggal. Terus yang ketiga siapa? Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ini satu-satunya istri beliau yang masih gadis ya. Yang lain itu janda ya. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi ya nikahi para janda. Ya. Kemudian yang keempat siapa? Setelah Aisyah ya, temannya Aisyah, Hafsah binti Umar ya radhiyallahu anha. Ini CS-nya Aisyah nanti. Sering Aisyah dan Hafsah ini sering bekerja sama ya. Kubunya, satu kubu mereka. Kemudian yang kelima siapa? Yang keempat Hafsah kan, yang kelima Zainab ya binti Khuzaimah kalau tidak salah ya. Zainab binti Khuzaimah ya. Kemudian Ummu Salamah ya, yang keenam Ummu Salamah. Ini nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah ya. Dan terkenal dengan salah satu istri Nabi yang cerdas ya, di samping Aisyah. Ini Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab ya binti Jahsy. Ya, Zainab binti Jahsy ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus jandanya anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid. Ya. Ya, jadi Nabi punya anak angkat Zaid menikah dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan juga sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Zainab ini. Setelah Zaid menceraikan Zainab, maka Nabi menikahi Zainab. Maka anak angkat itu boleh dinikahi istri janda dari istri dari anak angkat. Yang penting ini anak angkatnya memang tidak ada hubungan apa-apa nasab dengan kita. Memang orang lain yang kita angkat ya. Tuh. Terus yang berikut siapa setelah Zainab ya? Juwairiyah ya. Juwairiyah binti siapa ya? Pokoknya Juwairiyah lah nama beliau. Kemudian ke-9 Ummu Habibah ya, Ramlah binti Abi Sufyan, ini putrinya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan ini sebelumnya penentang keras Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau nanti masuk Islam setelah Fathu Makkah ya. Kemudian yang ke-10 Sofiyah binti Huyai ya. Sofiyah binti Huyai ini termasuk keturunan Yahudi ya. Dari keturunan Yahudi ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada yang diperselisihkan ya. Ada satu lagi Maimunah binti Harith ya. Ini wanita terakhir yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah. 11. Baru ada yang diperselisihkan yaitu siapa ini? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Ini di para ulama selisih apakah dia ini Nabi nikahi, dia kan budak ya. Budak ya, apakah dia ini tetap jadi budak atau telah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian ulama mengatakan telah menikah, sebagian mengatakan tetap ya sebagai budak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi yang dari Maria ini lahir siapa? Ibrahim. Nah, Nabi kan punya 7 anak. Yang 6 itu lahir dari Khadijah semua. Insyaallah. Khadijah 4 perempuan, 2 laki-laki ya, 2 laki-laki Al-Qasim. Makanya beliau julukannya Abdul Qasim. Yang kedua Abdullah. Tapi 2 yang laki-laki ini meninggal ketika masih kecil. Yang hidup sampai dewasa ada yang perempuan. Yang perempuan 4 ini 3 meninggal sebelum Nabi meninggal. Satu-satunya yang hidup setelah Nabi meninggal adalah satu saja, itu Fatimah. Nah, dari Maria Qibtiyah ini lahir anak namanya Ibrahim, itu pun masih kecil meninggal ya. Ya. Tapi Maria ini ya disebutkan beliau masuk Islam ya. Setelah diangkat sebagai budak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk Islam. Kemudian satu lagi yang bernama Rihana ya. Rihana juga ini termasuk budak yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia dinikahi Nabi atau tetap di statusnya sebagai hamba sahaya ya. Namanya Rihana. Nah, ini kita harus mengenal para ummul mukminin tadi ya, yang 10 tadi. Dan pernikahan Nabi, kalau kita baca sirah pernikahan Nabi dengan 10 ini penuh dengan hikmah yang besar di situ. Banyak sekali pelajaran ya. Taib. Nah, di sini kita kembali ya. Terus sekilas agar kita mengenal siapa ibu-ibu kita. Ya, istri Nabi itu semuanya ummul mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Kita semua insyaallah ya. Ibu-ibu kita harus mengenal mereka, siapa nama mereka minimal, apa keistimewaan mereka ya. Apa keistimewaan mereka. Aisyah itu terkenal
cerdas, seperti Ummu Salamah juga, ya, terkenal cerdas. Tadi ada Zainab binti Khuzaimah, itu dikenal diberikan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena beliau sangat dermawannya kepada orang miskin, masya Allah. Ya, kita kenali ibu-ibu kita ini, ya, ibundanya orang-orang beriman, Ummul Mukminin, semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ummul Mukminin. Baik, kita kembali. Pada suatu hari kata ini Abi Rafi, Nabi pernah mengelilingi istri satu malam, keliling ke istri-istrinya, ya. Dan tentu berhubungan dengan mereka, dan Nabi yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nabi mandi di istri yang ini, kemudian pindah lagi, kemudian mandi lagi di istri yang ini. Ya, jadi setiap kali ya berhubungan suami istri beliau mandi, ya. Maka Abu Rafi mengatakan, "Ya Rasulullah, alla taj'alahu wahidan?" Tidakkah engkau menjadikan mandi itu satu kali saja, ya kan? Satu kali saja, nanti selesai semua baru mandi. Kenapa ini satu mandi lagi mandi, pindah mandi. Maka apa kata Nabi? Hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bagus, ya, lebih suci, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ingin mengulang hubungan suami istri disunnahkan mandi, tapi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang kedua yang disunnahkan mandi adalah igtisalul mustahadhati likulli sholatin. Mandinya seorang wanita yang istihadah setiap solat, ya, di setiap solat. Wanita yang istihadah itu nanti akan dibahas pada bab haid dan nifas. Ya, tapi sekedar gambaran, insyaallah antuna mungkin sudah paham, ya. Wanita istihadah itu adalah wanita yang mengeluarkan darah itu selain di luar darah masa-masa mengeluarkan darah haid, ya. Wanita yang mengeluarkan darah di luar masa-masa dia haid, itu darah, namanya darah istihadah. Wanita yang mengeluarkan darah tersebut disebut mustahadah, wanita yang keluar darah istihadah. Nah, wanita yang keadaan begini dia disunnahkan, ingat sunnah, untuk mandi setiap mau sholat, ya, jadi mau sholat subuh dia mandi, nanti sholat duhur dia mandi lagi, sebelum sholat duhur, sebelum sholat asar dia mandi. Itu 5 waktu, tapi ini hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Kalau dia tidak mandi juga tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Atau boleh dia gabungkan, ya, asar dan zuhur dan asar digabungkan. Di sini kata Syekh awil dhuhri wal asri jami'an ghuslan. Atau boleh dia gabungkan, tidak perlu di setiap sholat mandi, boleh dia gabungkan 2 sholat, ya, dia mandi untuk sholat zuhur dan sholat asar, ya, satu kali mandi. Walil maghrib wal isya jami'an waslan. Kemudian dia gabung antara maghrib dan isya itu satu kali mandi. Kemudian untuk sholat subuh satu kali, berarti 3 kali dia mandi, ya, dalam sehari bagi wanita yang mustahallah ini, ya. Tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, inna umma Habibah, ya, ustuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaruha bil ghusli likulli salatin, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Habibah itu ini istri Nabi juga, mengalami istihadah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ternyata istihadah ini sudah dari dahulu, ya, wanita mengalaminya. Maka fa amaruha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh Ummu Habibah untuk mandi setiap mau sholat. Nah, ini cerita Aisyah. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah juga radhiyallahu anha, ya, masya Allah, Aisyah ini sungguh teramat besar jasa beliau. Beliau termasuk wanita atau istri Nabi, bahkan wanita secara umum yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ilmu yang beliau riwayatkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena memang itu hikmahnya. Salah satu hikmah Allah menikahkan Nabi dengan Aisyah, wanita yang punya hafalan yang sangat kuat. Disebutkan Aisyah ini kalau mendengarkan syair Arab itu dahulu, itu 100 syair dibacakan sekali beliau langsung hafal. Aisyah ini masih sangat muda. Nah, ini hikmah, kata para ulama, Allah menikahkan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersiapkan menghafalkan hadis Nabi dan meriwayatkannya kepada kita. Coba kalau tidak ada sosok Aisyah ini sebagai istri Nabi, betapa banyak hadis-hadis mungkin yang hilang, yang tidak kita ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia Aisyah masuk jalur 5 besar, ya, 5 besar sahabat
yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 itu semuanya 4 laki-laki, 1 saja Aisyah yang perempuan, itu Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 1 Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Nah, masih dari Aisyah, beliau riwayatkan ada seorang ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengalami istihadah seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'umirat an tu'ajjila al-asra wa tu'akhkhira adh-dhuhra. Wa taghtasila lihlahuma ghuslan wahidan wa tu'akhkhira al-maghriba wa tu'ajjila al-isya'a wa taghtasilu lahuma ghuslan wa taghtasilu li sholati subhi ghuslan. Nah, kata Aisyah, ada wanita yang mengalami istihadah pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan kepada wanita ini untuk menyegerakan asar dan mengakhirkan zuhur. Jadi sholat zuhur dikasih akhir sampai mendekati sholat asar, baru dia mandi. Ya, jadi dia mandi untuk sholat zuhur, kemudian setelah itu dia kan nggak lama lagi nunggu untuk sholat asar itu. Jadi misalnya contohnya sholat zuhur, sholat asarnya jam 3 lah katakan mulainya dia diakhirkan sholat zuhurnya sampai mungkin setengah 3. Nah, setengah 3 itu dia mandi sholat zuhur. Setelah itu dia tunggu asar yang sudah tidak lama, baru dia sholat asar. Tidak perlu mandi, cuma jadikan satu mandi. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Nah, baru dia mandi. Jadi misalnya sholat isya jam 7, dia tunggu jam setengah 7 lah, baru dia mandi, baru dia sholat maghrib. Setelah itu dia tunggu isya nak lama lagi, baru dia sholat isya tanpa mandi lagi. Nah, kemudian untuk sholat subuh, karena ini tersendiri jauh jaraknya, dia mandi 1 kali. Jadi totalnya cuma 3 kali mandi gitu. Dan ini hukumnya sunnah. Kalaupun kita nggak wanita yang istihadah nggak mandi juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, nah, pembahasan tentang istihadah nanti di bab haid dan nifas insyaallah. Yang ketiga, al-igtisalu ba'dal aghma'i. Mandi setelah sadar dari pingsan. Nah, kalau seorang pingsan kemudian dia sadar, maka disunnahkan untuk mandi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, "Thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala as-salan nasu faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah faqala dha'u li ma'an fil mikhdabi qalat fa fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi thumma afaqa." Nah, Nabi Aisyah cerita ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat suatu hari ini ketika detik-detik beliau akan meninggal, beliau sakit ya. Maksudnya detik-detik ketika beliau sakit, yang mana sakit itu akan membawa pada meninggalnya beliau. Ya, beliau mengalami sakit yang berat. Kemudian faqala, beliau mengatakan, as-salan nas, apakah manusia sudah sholat ya? Lihat bagaimana beliau sangat perhatian masalah sholat. Ketika sudah dalam keadaan sakit ini, yang akan mengantarkan pada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih menekankan, bertanya apakah manusia itu sudah sholat ya, karena beliau sakit belum bisa mengimami. Faqulna, maka ketika kami katakan, la, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah ya, menunggu engkau untuk mengimami mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan, dha'u li ma'an fil mikhdab, bawakan, letakkan untukku air di dalam mikhdab. Yang mikhdab ini disebutkan dalam catatan kaki ember untuk mencuci baju ya, berarti agak besar ya. Fafa'alna, maka kami lakukan hal tersebut, kami sediakan baginya air. Faghtasala ya, maka beliau mandi dengan air tersebut. Tsumma dhahaba, kemudian beliau pergi liyanu, untuk bangkit ya. Liyanu itu bangkit dengan susah payah, untuk keluar berusaha menuju para sahabat yang sedang menunggu beliau untuk mengimami beliau. Faughmiya alaihi, maka beliau pingsan ya, pingsan tidak mampu berdiri. Tsumma afaqa, kemudian setelah itu kata Aisyah, beliau sadar. Faqala, ketika yang sadar pertama kali beliau tanya, as-salan nasu, apakah manusia sudah salat? Ya, ulang lagi kami jawab, kata Aisyah, belum. Mereka menunggu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta lagi air ya.
maka beliau mandi lagi. Itu terjadi sampai 3 kali ya, sehingga pada kali ketiga ketika beliau sudah memang merasa tidak mampu lagi ya, beliau sudah 3 kali mencoba untuk berdiri, mandi dan berdiri untuk agar beliau bisa mengimami manusia, ternyata tidak bisa, maka beliau memerintahkan untuk menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam ya, untuk menggantikan beliau. Nah, ini juga indikasi atau sinyal dari beliau bahwasanya Abu Bakarlah yang paling berhak dan paling pantas untuk menggantikan beliau setelah beliau wafat nanti menjadi khalifah. Naam. Al-muhim yang di sini yang bisa kita ambil faedahnya adalah disunahkan mandi setiap kali kita sadar dari pingsan. Hukumnya sunnah. Yang keempat, al-igtisalu min dafnil musyrik. Mandi setelah menguburkan jenazah orang musyrik. Naam. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabi Ali radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib meninggal. Ya, bapak beliau, bapaknya Ali. Ya, dan Abu Thalib adalah orang musyrik ya. Meskipun beliau banyak berjasa membantu kaum muslimin membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keponakan beliau, tapi tetap di penghujung hayatnya beliau tidak mau menerima Islam ya. Nabi sudah sangat hirs, semangat mendakwakan beliau ya, sampai ketika beliau sudah mau wafat, sudah sakaratul maut ya, sudah akan mengalami kematian, Nabi datang ya, masih mendakwakan, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, masuk Islam. Katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan ya hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Ya, tapi ternyata apa? Beliau tetap memilih meninggal di atas keadaan musyrik, naudzubillah. Karena di sana ada 2 orang musyrik, gembong musyrik yang hadir di sana saat itu untuk mempengaruhi Abu Thalib agar jangan masuk Islam. Naam. Nah, Abu Thalib ini meninggal. Ya, dan ini adalah bapaknya Ali, ya. Ali yang sudah tentu muslim, tentu mencari tahu bagaimana hukumnya ini. Apakah aku bisa menyelenggarakan jenazah bapakku ini, menguburkan dia? Bisa. Kan saya sudah muslim, sementara bapakku kafir, musyrik. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk ya bertanya bagaimana, apakah bisa aku selenggarakan? Maka Nabi mengatakan, faqala idhab fawarihi, pergilah dan kuburkan dia. Ya, tapi tidak dimandikan, tentu tidak disolatkan ya, cuma dikuburkan saja karena dia seorang musyrik ya. Pergi dan kuburkan saja dia. Falama wa raituhu, dan ketika selesai aku menguburkan dia, bapaknya ini, raja'tu ilaihi, aku kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, igtasil, mandi kamu. Nah, mandilah. Nah, jadi sunahkan setelah menguburkan jenazah orang musyrik untuk mandi. Para ulama menjelaskan dibolehkan seorang mukmin muslim untuk menghadiri jenazah seorang musyrik seorang musyrik, orang kafir, jika itu adalah saudaranya ya, saudara dekatnya. Adapun kalau kalau orang lain tidak boleh ya. Ada orang kafir meninggal di kompleks kita, itu enggak boleh kita datang kecuali saudara. Berdasarkan hadis ini, itu pun kata para ulama kalau memang tidak ada orang lain yang bisa menyelenggarakannya ya. Tidak ada orang lain yang bisa menyelenggarakan mayatnya, cuma ada kita misalnya saudaranya ya, ya sudah kita datangi, kita kuburkan. Tapi kalau seorang yang selain saudara, kalau cuma tetangga, sebaik apapun dia, tidak boleh kita hadiri ya. Kita boleh datang kecuali mungkin dia sakaratul maut atau sudah sakit, kita datang itu pun untuk mendakwakan Islam, mengajak dia masuk Islam kalau kita mampu dan memungkinkan kesuasananya ya. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Nah, kemudian yang kelima, al-igtisalu lil idaini ya wa yaumil arafah, mandi untuk dua solat Id, yaitu solat Idul Fitri, Idul Adha, dan mandi pada hari Arafah ya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalannya Imam Syafi'i ya, dari Zadan ya, an Zadan, dia mengatakan su'ila rajulun, seorang laki-laki ditanya ya, maksudnya Ali ditanya radhiyallahu anhu anil ghusli, tentang mandi. Jadi Ali ditanyakan tentang mandi. Faqala,
iktasil kulla yaumin in syi'ta, kata Ali, ya silakan kamu mandi setiap hari kalau kamu mau. Jadi Ali kira yang ditanyakan ini mandi biasa, ya. Bagaimana mandi ini? Ya. Maka Ali, silakan tiap hari kamu mandi juga enggak apa-apa. Faqala, maka yang bertanya mengatakan, la al-ghuslu ladzi huwal ghuslu. Bukan itu maksudnya saya. Maksud saya adalah mandi yang mandi, maksudnya mandi yang mandi janabah itu loh, yang mandi sunnah, mandi ibadah. Mandi yang niatnya ibadah. Itu yang ditanya, bukan mandi biasa. Qala, maka Ali mengatakan, yaumul jumu'ati wa yaumul arafah wa yaumul nahri wa yaumul fitri, ya. Ya, mandi berarti pada hari Jumat, hari Arafah, hari Nahar, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri. Nah, ini disunahkan mandi. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, tapi begitulah, masalah fikih itu tidak terlepas dari khilaf. Tapi meskipun ini sunnah, ya kalau kita tidak merasa berat, silakan kita laksanakan karena mendapatkan pahala. Itu yang kelima. Yang keenam, al-ghuslu man ghusala al-mayit. Al-ghuslu man ghusala al-mayit. Mandi bagi orang yang memandikan mayit. Nah, jadi kalau kita menyelenggarakan jenazah, ya, seorang muslim, kemudian kita ikut memandikan dia, kita ikut serta memandikan dia, maka kita disunahkan setelah itu kita juga mandi. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala al-mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang ghassala, memandikan mayat, maka mandilah. Naam, yang ketujuh, al-ghuslu lil ihram bil umrah awil hajj. Mandi ketika akan ihram, baik itu ihram untuk umrah maupun haji. Nah, ini bagi yang sudah ihram, sudah umrah dan atau haji tentu tahu ini, ya. Jadi ketika kita sampai di miqat itu adalah tempat yang merupakan batas kita, di situ harus mulai berihram. Berihram itu berniat untuk haji atau umrah. Maka di tempat tersebut kita disunahkan untuk mandi. Ya. Berdasarkan hadisnya Zaid bin Thabit annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan bajunya untuk ihram, kemudian beliau sebelumnya mandi, ya. Di situ di tempat beliau akan mulai berihram, mandi situ. Yang kedelapan, yang terakhir yang beliau bawakan di sini, al-ghuslu li dukhuli Makkah. Mandi ketika akan masuk kota Mekah. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan annahu kana, beliau biasa, Ibnu Umar ini, ya, biasanya la yaqdumu Makkah illa bata bi ritwa hatta yusbiha wa yaghtasila. Ibnu Umar itu biasanya beliau kalau mau masuk kota Mekah, beliau bermalam dulu di tempat yang namanya Ritwa. Bermalam di situ sampai pagi, kemudian beliau mandi, kemudian baru itu masuk ke kota Mekah. Ya, tsumma yadkhulu Makkah naharan. Kemudian beliau masuk di kota Mekah ketika siang hari. Wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, dan dia mengatakan, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum masuk kota Mekah beliau mandi. Naam. Jadi ini, ya, 8 bentuk mandi yang kita disunahkan, amalan yang kita disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan. Hukumnya mustahab, sunnah, ya. Jika dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan pun kita tidak berdosa dan tidak mempengaruhi hukum apa-apa. Tapi ya tentu rugi kalau kita melakukan, ya sebaiknya kita melakukan. Taib. Kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di sini, ya, tentang bersuci, ya. Beliau membawakan bab tentang tayammum. Nah, tayammum. Ya, kemarin, ya, sebelumnya sudah dibawakan bab tentang wudu, bersuci dari hadas kecil, kemudian mandi, bersuci dari hadas besar. Sekarang tayammum. Ya, tayammum ini bisa menggantikan, ya, bersuci dari hadas kecil, bisa menggantikan wudu, sekaligus juga bisa menggantikan bersuci dari hadas besar, yaitu mandi. Jadi bisa diganti dengan tayammum dua-dua itu, ya. Naam. Beliau mengatakan tsaniyan at-taharatu bis-shayd, at-tayammum. Yang kedua, yang pertama kemarin bersuci dengan air, sekarang yang kedua bersuci dengan shayd, ya, dengan shayd. Nanti akan jelaskan apa itu shayd. Itu tayammum. Masyru'iyatuhu, disyariatkannya tayammum, ya, dalil bahwasanya tayammum itu disyariatkan, dibolehkan,
Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardu aw 'ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Surat Al-Maidah ayat 6. Kata Allah Ta'ala, kalau kalian sakit atau kalian dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air atau kalian mencampuri seorang wanita, istri kalian berhubungan dan kalian tidak menemukan air, maka bertayamum, fatayammamu, dan maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyibah, dengan sa'id yang baik, dengan sa'id yang baik. Maka famsahu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian, ya dan tangan-tangan kalian. Itu dalil pertama dari Al-Qur'an. Kemudian dalil-dalil dari hadis tentang dibolehkannya bertayamum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida at-thayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sa'id yang baik, ya, suci, adalah pensuci bagi seorang muslim, ya. Kalau dia tidak, meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi seandainya seorang muslim tidak mendapati air selama 10 tahun, maka selama 10 tahun itu pun dia boleh bertayamum. Nah, ini dua dalil tentang dibolehkannya bertayamum. Kemudian beliau mengatakan di sini, al-asbabul al-mubahatu lahu. Al-asbabul mubihatu lahu. Sebab-sebab yang al-mubihah, yang dibolehkannya bertayamum, ya. Apa sih alasannya sehingga kita dibolehkan mengganti wudu dengan tayamum? Dibolehkan mengganti wudu dengan air dengan tayamum. Yubahu tayamu indal ajzi an isti'malil ma' li faqdihi aw khafi darari min isti'malihi li maridin fil jasadi aw shiddati bardi. Kata beliau, yubahu tayammum, dibolehkan bertayamum ketika sulit menggunakan air. Nah, sulit menggunakan air ini baik karena sulit menggunakan air ini baik karena memang tidak ada air atau khawatir akan berbahaya kalau menggunakan air. Jadi ini mungkin orang yang sakit. Ya, jadi alasan dibolehkan bertayamum pertama adalah sulit menggunakan air. Nah, sulit ini ada dua. Sulit karena memang nggak ada air, ya, nggak ada air sama sekali, atau ada air tapi dia khawatir kalau pakai air itu berwudu atau mandi nanti akan memudaratkan bagi dirinya. Ya, misalnya orang yang sakit, ada penyakit begitu, dia sedang sakit. Atau juga karena syiddati bardin, atau karena sangat dingin. Nah, itu. Sangat dingin. Jadi sulit menggunakan air ini karena tidak ada air, satu. Yang kedua, ada air tapi takut berbahaya bagi tubuh karena dia sedang sakit misalnya. Atau ketiga, karena sangat dingin. Ya, cuaca yang teramat sangat dingin. Yang seandainya dia mandi, dia sehat-sehat sebenarnya, cuma dingin sekali. Ya, misalnya saat itu minus berapa derajat. Terus dia junub misalnya. Nah, kalau dia harus mandi, bahaya ini. Ya, bisa mati, bisa. Maka dibolehkan tayamum itu. Ya, jadi ini, ya, sulit menggunakan air yang ada tiga tadi. Tidak ada air sama sekali, atau sakit dan takut kalau pakai air nanti bahaya, atau dia ada air tapi sangat dingin cuacanya. Sekarang beliau akan bawakan dalil-dalilnya dari ketiga perkataan tadi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fasalla bin nas, ya. Maka beliau salat memimpin, ya, para sahabat. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin.
Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dia tidak ikut sholat berjamaah, dia mu'tazil, dia menjauh, menyendiri. Jadi nggak ikut sholat jamaah. Padahal saat itu Rasulullah menjadi imam dan para sahabat sholat di belakang beliau. Tapi ada laki-laki ini kok dia nggak ikut sholat dan agak menyendiri, menjauh. Setelah sholat Nabi bertanya, faqala ma manaka an tusalli. Setelah sholat Nabi melihat orang ini dan bertanya padanya, apa sih yang membuat kamu nggak sholat? Apa yang mencegahmu untuk sholat bersama kami? Ya, lihat Nabi nggak langsung marah-marah. Ya. Ditanya dulu, mungkin orang ini punya alasan, ya, yang mungkin dia nggak tahu, dia jahil misalnya, ya. Tidak langsung dimarah-marah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas-jelas dia tidak ikut sholat. Ya, Nabi bertanya, apa yang mencegahmu untuk sholat bersama kami? Qala, maka dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, asobatni janabatun walama. Aku junub, aku tertimpa oleh junub dan tidak ada air. Nah ini. Jadi laki-laki ternyata tidak sholat karena dia junub, ya, berhadas besar dan ternyata tidak ada air. Maka dia tidak sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Ya, kamu gunakan sa'id saja, bertayamum dengan sa'id, fa innahu yakfika, maka itu sudah cukup bagimu. Nah, itu cukup. Ya, jadi junub pun, walaupun junub boleh bertayamum, ya. Jadi saya katakan tadi, tayamum ini bisa mengganti hadas kecil maupun hadas besar. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan sini dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan kharajna fi safar. Kami keluar dalam suatu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Ya, fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami sudah pernah keluar dalam suatu safar. Mereka, ya, para sahabat, tidak ada Rasulullah dalam safar tersebut. Kemudian fa asaba rajulun minna hajarun, maka menimpa seorang laki-laki di antara kami itu batu. Maka luka kepalanya. Jadi ada seorang laki-laki yang tertimpa batu dan kepalanya luka, ya. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaannya kepalanya luka parah, ihtalam, dia mimpi. Nah, dia mungkin tidur terus mimpi. Fasala ashabahu, maka laki-laki ini serba salah. Kepalanya luka parah, terus dia mimpi, berarti harus mandi junub. Sementara kepalanya parah lukanya, ya. Karena mandi junub tentu harus meratakan air di seluruh tubuhnya. Maka dia bertanya teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian menemukan rukhsah, keringanan bagiku untuk bertayamum? Jadi laki-laki ini bertanya, bolehkah saya bertayamum? Keadaanku seperti ini loh, saya sakit kepala ini, luka kepalanya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Ya, kami tidak menemukan rukhsah bagimu, sementara engkau mampu menggunakan air. Artinya air ini ada. Jadi tidak ada keringanan bagimu untuk bertayamum, berarti kamu harus mandi. Ya, jadi ini mereka berfatwa tanpa ilmu dan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, ya. Menyebabkan sesuatu yang sangat fatal. Faghtasala famata. Kata Jabir, maka laki-laki tersebut akhirnya mandi karena diberikan fatwa oleh orang mereka yang lain itu begitu. Kamu kan ada air, kamu mampu pakai air, maka tetap harus mandi. Maka laki-laki ini mandi, famata, dan dia meninggal. Berarti mungkin lukanya memang sangat parah. Akhirnya mandi dia dan meninggal. Nah, inilah bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Harusnya mereka mengatakan wallahu alam, atau bertanya dulu kepada yang lain yang tahu, ya. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Ya, akibatnya fatal. Sahabat tadi radhiyallahu anhu itu meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika, kata Jabir melanjutkan ceritanya, ketika kami telah sampai, ya, di Madinah, telah pulang dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbiru bidzalika. Dikhabarkan tentang cerita tadi, ya, tentang kejadian tadi.
Ada sahabat yang meninggal gara-gara dia mandi junub dalam keadaan kepalanya luka parah, akhirnya dia meninggal. Faqala, maka Nabi berkata, beliau marah ya, sampai beliau mengatakan qataluhu faqatalahumullah, mereka telah membunuhnya ya, dan Allah nanti akan membunuh mereka. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan fatwa mereka itu seolah-olah telah membunuh dia. Ya tentu sahabat tadi tidak bermaksud membunuh temannya, tidak bermaksud itu, cuma dia berfatwa dalam tanpa keadaan, tanpa ilmu. Maka Nabi mengatakan qataluhu, mereka telah membunuhnya. Masya Allah. Ala sa'alu idlam ya'lamu, ya, tidakkah mereka harusnya bertanya kalau mereka enggak tahu? Kata Nabi, fa innama shifaul ai as-su'al, karena kata Nabi obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Tuh, obat ketidaktahuan bertanya dong, ya. Jangan berfatwa. Jadi bukan berfatwa tapi bertanya dulu. Inna makana yakfi ayyatayammama. Padahal kata Nabi cukup bagi dia tadi, sahabat yang telah meninggal tadi, itu bertayamum itu cukup, bisa, ya. Enggak harus dia mandi. Nah, ini dalil kalau sakit dan kita takut akan tertimpa mudarat kalau mandi, maka boleh kita bertayamum. Kemudian dalil berikut dari Umar radhiyallahu, dari Amr bin al-As ya. Amr bin al-As radhiyallahu anhu, annahu lamma bu'itha fi ghuswati dzatas sulasil, ya, suatu hari ketika Amr bin al-As ini radhiyallahu anhu, dia ketika diutus pada perang Dzatus Sulasil. Ya, qala, dia mengatakan, berarti dalam peperangan ini Rasulullah hanya mengutus para sahabat. Ya, karena Rasulullah terkadang dalam perang itu beliau ikut, ya. Ada terkadang beliau hanya mengutus saja, beliau tidak ikut. Nah, ini kisah ketika Rasulullah tidak ikut, ya. Yang diutus di sini adalah salah satunya sahabat Amr bin al-As. Nah, kata beliau cerita, pada saat itu aku mimpi, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Syadidatul bardi. Aku mengalami ihtilam, itu junub, pada malam yang sangat-sangat dingin, bayangkan ya. Pada malam yang sangat-sangat dingin. Pada beliau junub dan malam itu sangat dingin sekali, ya. Wallahu alam bagaimana ya musim dinginnya di Mekah, di Madinah, di Saudi, ya. Mungkin bisa ditanya kepada teman-teman yang di sana, itu sangat dingin katanya. Fa ashfaqtu ini kita saltu an ahlak, maka aku khawatir kalau aku mandi aku akan binasa, ya, karena saking dinginnya. Beliau sehat ini, Amr bin al-As sehat, tidak sakit. Cuma saya itu dingin sekali malamnya, ya. Beliau gambarkan dengan syadidatul bardi, sangat-sangat dingin. Maka aku khawatir kalau aku mandi aku akan binasa. Fatayammamtu, maka aku bertayamum, ya. Ini beliau tidak bertanya seperti sahabat yang tadi, beliau langsung berijtihad, ya. Langsung beliau bertayamum, ya. Beliau tidak bertanya lagi. Tsumma sholaitu bi ashabi sholatas subuh. Kemudian aku sholat menjadi imam, yaitu sholat subuh, Masya Allah, ya. Menjadi imam lagi beliau. Beliau junub dan beliau tidak mandi tapi bertayamum, padahal beliau sehat. Cuma karena malam itu sangat dingin, beliau khawatir akan tertimpa mudarat kalau mandi, dan beliau sholat menjadi imam lagi. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lahu. Nah, ketika kami sudah sampai, sudah pulang lagi dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang itu melaporkan kepada Rasulullah, ini loh si Amr bin al-As itu junub, terus tidak mandi, dia tayamum terus sholat jadi imam lagi. Ya, bagaimana ini? Faqala ya Amr, maka Nabi memanggil, wahai Amr, ya, sholaita bi ashabika wa anta junub. Kamu sholat mengimami teman-temanmu sementara engkau dalam keadaan junub. Faqultu, ya, maka aku katakan, dzakartu qaulallahi ta'ala, maka aku membacakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Beliau berdalil dengan ayat ini, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat penyayang. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan segala hal yang memudaratkan kita itu bisa dibawakan dengan ayat ini. Janganlah kalian membunuh diri kalian, ya. Ini juga ayat yang menunjukkan tentang haramnya merokok, ya, haramnya merokok, ya.
Itu membunuh diri, seperti membunuh diri kita secara perlahan. Nah, beliau mengatakan, membacakan ayat ini, ya. Fatayammu tsumma, maka kata Amr bin Al-As, maka aku bertayamum dan aku salat. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tertawa, walam yaqul syai'an, dan beliau tidak mengatakan apapun. Artinya enggak dimarahin, beliau malah tertawa. Berarti ini takrir. Apa? Takrir itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ya sunnah itu ada qauliyah, ada perkataan, ada fi'liyah, ada perbuatan, ada takririyah, persetujuan. Nabi nak berkata, Nabi nak berbuat, yang berkata, yang berbuat itu sahabat, tapi Nabi tidak melarangnya, tidak mencegahnya, tidak memarahinya. Ya, ini perbuatan Amr bin Al-As yang bertayamum ketika junub, padahal beliau sehat, cuma karena takut saat itu sangat dingin. Nah, Nabi tidak marah, bahkan tertawa dan tidak mengatakan apapun, menunjukkan hal ini boleh dan sah solat dia, bahkan menjadi imam kepada para sahabat. Nah, ini dalil-dalilnya. Jadi sekali lagi, dibolehkan tayamum ketika kita satu, tidak ada air, ya, memang udah nyari-nyari nggak ada air sama sekali. Yang kedua, kita sakit dan takut kalau kita gunakan air wudu atau mandi nanti bahaya, ya, akan tambah berat sakit kita, bahkan bisa mati. Yang ketiga, ketika sangat dingin, ya, ada sesuatu yang memudaratkan kita, cuacanya sangat dingin misalnya, kalau kita harus mandi maka akan berbahaya. Tip. Beliau mengatakan selanjutnya, ma huwa sa'id. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sa'id? Yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah tadi ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Sebagian ulama mengatakan sa'id itu adalah ya debu, ya, debu. Tapi di sini yang dijelaskan oleh Syekh di sini yang beliau kuatkan, ya, beliau bawakan dulu perkataan sebagian para ulama, ya. Ada yang mengatakan sa'id itu al-arab, ya, tanah, ya. Ada yang mengatakan al-ardu at-thayyibah, tanah yang baik. Ya, ada yang mengatakan turab, debu. Bahkan yang mengatakan pasir. Nah, beliau mengatakan perkataan Abu Ishaq, as-sa'idu, yang dimaksud dengan sa'id yang benar kata beliau adalah wajhul ard, permukaan bumi. Ya, jadi permukaan bumi ini semua dikatakan sa'id. Maka wajib bagi seorang yang ingin bertayamum untuk memukulkan tangannya ke permukaan bumi, ya, dan dia tidak usah peduli apakah di situ ada tempat ada debunya atau tidak. Nah, yang penting permukaan bumi, bisa pohon, bisa dinding, ya. Karena sa'id itu, karena yang dimaksud li'anna sa'ida laisa huwa turab, karena sa'id itu kata beliau bukanlah debu, bukan. Ya, jadi salah kalau mengartikan sa'id itu dengan debu. Berarti cuma boleh bertayamum dengan debu. Ya. Yang benar sa'id itu kata Syekh di sini huwa wajhul ard, itu permukaan bumi, mana saja. Batang pohon itu termasuk bagian dari permukaan bumi, batu, ya. Turaban kan au ghairihi, au ghairuhu, baik itu ada debunya ataupun tidak ada debunya. Ya. Ya, misal kita di pesawat, kita bisa, ya, menepuk bagian mana saja. Qala walau anna ardon kanat kulluha sakhran, seandainya di bumi itu, di tanah itu semuanya batu licin yang tidak ada turabnya. Kemudian seorang bertayamum dengan batu tersebut, memukulkan tangannya ke situ kemudian bertayamum, maka hal itu telah sahih, telah sah, ya, kata beliau, telah menjadikannya suci. Jadi sekali lagi para ulama memang khilaf di sini. Ada yang mengatakan sa'id itu debu, berarti harus di tempat, kita cari tempat yang berdebu, ya. Ya, kalau yang dikuatkan oleh Syekh di sini adalah permukaan bumi mana saja yang baik berdebu maupun tidak berdebu, ya. Jadi kalau kita di dalam rumah misalnya, kita pukulkan tangan ke lantai, itu sudah sahih, sudah sah menurut beliau di sini. Tidak perlu kita keluar cari debu dipukulkan. Nah. Ya, jadi sekali lagi ini khilaf bainal ulama, yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, mana saja permukaan bumi itu bisa kita jadikan untuk bertayamum, ya. Nah, sekarang bagaimana cara tayamum? Sifatut tayamum, cara tayamumnya. Bagaimana cara bertayamum? Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, ya, dia mengatakan, ya, aku junub. Falam usib ma'an. Aku junub dan tidak mendapatkan air. Fatama'aktu fi sa'id, ya, maka aku berguling-guling di atas, ya, sa'id, di atas permukaan bumi. Kemudian aku sholat.
Jadi beliau mengira kalau tayamum untuk mandi junub ya, itu harus berguling-guling di atas tanah agar semuanya kena permukaan bumi tubuhnya. Itu dalam pemikiran beliau. Fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, "Inna makana yakfika hakadha." Sebenarnya cukup bagi kamu melakukan hal seperti ini. Kemudian Nabi praktekkan. Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kata Nabi, kamu sebenarnya enggak perlu berguling-guling kayak begitu. Cukup kamu melakukan seperti ini. Kemudian Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, ya. Kemudian beliau tiup kedua telapak tangan kanannya, mungkin kedua telapak tangannya itu mungkin karena kotor setelah ditepukkan ke tanah. Kemudian beliau memasah bihima wajhahu, mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah beliau. Jadi wajah dulu, muka dulu. Satu kali, wa kaif, kemudian kedua telapak tangannya. Jadi pukulkan ke tanah atau ke dinding, kemudian kalau ada tanah atau ada kotoran di telapak tangan setelah kita tepukan, kita tiup dulu, boleh ditiup. Kemudian setelah itu kita usap ke muka, usap ke wajah satu kali, kemudian langsung ke kedua telapak tangan dan punggung tangan, ya. Jadi tidak perlu dua kali tepukan, cukup satu tepukan. Itu cara sangat mudah dan sederhana, dan itu sudah menggantikan wudu atau mandi junub. Ini rukhsah, ya, merupakan keringanan yang sangat besar dari dalam syariat Islam. Faidah, kata beliau. Sekarang ada faidah. Al-aslu fit tayammumi annahu qa'imun maqamal wudu. Hukum asal dari tayamum, dia itu menggantikan kedudukan wudu. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu, maka dibolehkan tayamum ini apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang telah berwudu. Ya, maksudnya dia boleh salat, ya, boleh tawaf, ya, boleh memegang mushaf Al-Qur'an dan seterusnya. Yang penting punya tayamum ini kedudukannya seperti wudu. Orang yang sudah bertayamum dia seperti orang yang sudah berwudu. Wa yajuzu qabla dukhulil waqti shalat kama yajuzu al-wudu. Dan dibolehkan juga bertayamum sebelum masuk waktu sholat, ya, sebagaimana dibolehkan berwudu sebelum masuk waktu sholat. Wa yusalli bihi ma syaa kama yusalli bil wudu, dan dia boleh sholat dengan tayamum dia itu apa saja yang dia kehendaki sebagaimana dia sholat dengan wudu itu. Jadi boleh misalnya kita sholat maghrib dengan tayamum karena tidak ada air, ya. Ketika masuk sholat isya, ya, kita sholat selama kita belum batal tayamum kita, maka kita tetap sholat dengan tayamum yang kita gunakan untuk maghrib tadi, karena hukumnya seperti wudu, seperti itu. Nah, kemudian nawaqiduhu, sekarang pembatal tayamum, ya. Yang kudu tayamuma ma yang kudul wudu'a. Membatalkan tayamum apa-apa yang membatalkan wudu. Nah, jadi semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Wa yang kuduhu aidan wujudul ma liman faqadahu wal qudrati 'alal istimali liman ajiza anhu. Nah, jadi pembatal tayamum itu semua pembatal wudu kemarin yang sudah kita pelajari, ditambah lagi ditemukannya air. Nah, kalau sudah ditemukan air maka sudah batal tayamumnya. Misalnya kita sholat maghrib dengan tayamum, selesai sholat maghrib tiba-tiba hujan. Nah, maka tayamum kita yang tadi sudah batal, kita harus berwudu lagi karena sudah hujan, sudah ada air, berarti kan? Ya, ditemukannya air bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang tidak ada menemukan air, atau mampunya menggunakan air bagi orang yang tadinya nggak mampu. Misalnya kita sholat maghrib bertayamum karena kita sakit, ya, khawatir nanti kalau kita junub, kita mandi atau wudu nanti akan tambah sakitnya. Setelah sholat maghrib tiba-tiba kita sehat, alhamdulillah, sehat lagi, ya, sudah mampu gunakan air, maka saat itu untuk kalau kita mau sholat isya kita harus berwudu. Tidak boleh kita gunakan tayamum yang maghrib tadi, tidak boleh, harus berwudu karena dia sudah sehat, sudah mampu.
Wa ma madha min salatihi fa sahihu la talzimuhu i'adatuhu. Dan salatnya yang telah dilakukan itu sudah sah, tidak perlu dia ulang lagi tadi, ya. Dia tayamum karena tidak ada air. Terus dia tayamum salat maghrib. Selesai salat maghrib terus tiba-tiba hujan. Nah, sudah salam salat maghrib, begitu salam hujan. Nah, bagaimana ini? Apakah dia wudhu lagi terus dia salat maghrib lagi? Kata Syekh di sini, tidak, salatnya sudah sah dan dia tidak diwajibkan untuk mengulang salatnya tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, keluar dua orang laki-laki pada suatu safar. Ada dua laki-laki keluar ketika safar. Ya, kemudian masuk waktu salat dan keduanya tidak punya air. Keduanya tidak punya air. Maka keduanya bertayamum dengan soid yang baik, ya. Kemudian keduanya salat. Kemudian setelah salat, tsumma wajadal ma'a fil waqti. Maka ketika selesai salat, keduanya mendapati air. Nah, ketemu air yang masih pada waktu salat tersebut, ya. Jadi belum habis waktu salat, ya, mereka sudah selesai salat ini, ya, sudah salam dengan salat dengan tayamum. Belum keluar, belum selesai waktu salatnya, belum habis waktunya, tiba-tiba dapat air. Misalnya waktu duhur lah, katakanlah. Duhur misalnya dari jam 12 sampai jam 3 sore, katakanlah begitu. Mereka sholat duhur bertayamum karena tidak ada air. Tiba-tiba jam 2 siang, ya berarti itu kan masih waktu sholat duhur, belum habis waktu sholat duhur. Mereka dapat air. Nah, bagaimana ini? Maka kata sahabat yang menceritakan ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang laki-laki berwudu kemudian mengulang sholat. Nah, laki-laki yang satu tidak, ya gitu. Jadi satu ulang lagi, dia berwudu, kemudian dia ulang lagi sholatnya tadi. Yang satu enggak, ya, dia tidak mengulang sholatnya. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang laki-laki tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta fatwa. Fadzakara dzalika lahu. Maka kedua orang tadi cerita kepada Rasulullah tentang keadaan mereka, ya tadi. Faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat, apa? As-sabta as-sunnata, engkau telah sesuai sunnah. Nah, berarti sunnahnya nggak usah ulang sebenarnya. Itu. Kemudian Nabi berkata kepada orang yang tadi mengulang sholat. Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat, engkau telah sesuai sunnah dan engkau telah sholatmu telah cukup. Itu, jadi nggak perlu diulang, ya. Sholatmu itu yang tadi dengan tayamum sudah cukup dan engkau sudah sesuai sunnah. Dan Nabi berkata kepada orang yang mengulang sholat, yang dia berwudu kemudian mengulang sholat, lakal ajru marocain, engkau dapat pahala 2 kali. Nah, dapat pahala 2 kali, pahala yang dia sholat pertama tadi, kemudian sholat yang dia ulang tadi, karena dia ini seorang mujtahid, seorang yang beristihad. Orang beristihad itu kalau benar dia dapat 2 pahala, ya. Kalau salah tetap dia dapat 1 pahala. Nah, jadi Nabi tidak mencela juga orang yang mengulang sholatnya, tapi Nabi mengatakan yang sesuai dengan sunnah adalah orang yang tidak mengulang sholatnya. Baik, kalau kita misalnya tidak dapat air, kita ada beberapa keadaan, ya. Kita dapati air, kita sudah cari-cari air, ya, berusaha cari air. Kemudian kita bertayamum, sudah. Kita lihat, oh sebentar lagi ini sudah masuk sholat zuhur, kita sudah cari air, tidak ada. Kemudian kita bertayamum. Setelah tayamum, sebelum kita mulai sholat zuhur, kita belum takbir, belum mulai sholat zuhur, tiba-tiba ada air. Tiba-tiba ada yang ngantarin air. Maka saat itu kata para ulama, dalam keadaan seperti itu kita harus berwudu. Kita belum sholat kan, belum mulai takbir, belum masuk takbiratul ihram. Maka saat itu ya, tayamum kita jadi batal dan kita wajib berwudu baru sholat. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, datang air ketika sedang sholat. Nah, kita sudah cari-cari air, tidak ada, kemudian kita tayamum. Terus kita sholat, Allahu Akbar. Kita baca. Setelah baca Al-Fatihah, tiba-tiba hujan. Nah, kan sudah ada air. Nah, bagaimana? Apakah kita putus sholat kita hentikan terus kita wudu, ataukah kita lanjutkan?
pendapat yang ya dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz ini tampaknya adalah kita lanjutkan sholat. Ya, kita lanjutkan sholat, tidak perlu kita batalkan. Lanjutkan saja sholat kita dengan tayamum tadi. Ini keadaan kedua. Nah, keadaan yang ketiga, sudah selesai sholat. Ya, sudah selesai sholat. Ya, baru dapat air. Apakah harus mengulang? Yang benar adalah tidak perlu mengulangnya lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya perjalanan, air ada, tapi cuma cukup untuk minum. Kalau kita gunakan untuk wudu, apalagi untuk mandi, kita tidak akan ada air untuk minum misalnya. Jadi airnya cuma satu itu dan cuma cukup, ya sebenarnya cukup untuk wudu. Tapi kalau kita gunakan untuk wudu, kita nggak akan minum dan akan kehausan, bisa mati. Maka dalam keadaan seperti ini kata para ulama, kita gunakan air itu untuk minum dan kita bertayamum. Nah, faedah, kata sini Syekh mengatakan ada faedah di sini. Orang yang memiliki luka, kemudian lukanya itu telah diperban, atau orang yang patah tangannya atau patah bagian tubuhnya tertentu, kemudian dia telah menggunakan gips. Nah, bagaimana ini? Maka di sini beliau mengatakan faqad saqata anhu ghuslu. Ya, faqad saqata anhu ghuslu dzakal mawdi'a wala yalzimuhu al-mashu alaihi wala at-tayammulahu. Kalau ada orang ya yang dia luka, kemudian lukanya itu diperban, misalnya lukanya besar, yang lukanya itu ada di tempat wudu, di anggota badan untuk wudu, atau dia patah tulang terus digips, apa yang harus dilakukan? Yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, maka gugur bagian tubuh itu untuk dicuci. Sudah gugur saja, tidak dicuci dan tidak diusap, kata Syekh di sini. Misalnya begini, tangan kiri kita ada misalnya patah, tangan kiri seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kiri seseorang patah dari siku, dan terus maka digips, ya, digips dari siku sampai ujung jari tangan kirinya. Nah, sekarang dia mau wudu, bagaimana? Ya, kan salah satu anggota wudu tangan dari ujung jari sampai siku, kanan kiri. Nah, kalau yang dikuatkan penulis Al-Wajiz, ya dia wudu seperti biasa, dan tangan kirinya itu tidak usah diapa-apakan, nggak usah dicuci, nggak usah dibasuh, sudah dilewatkan aja. Wudu, basuh tangan kanan, cuci tangan kanan, ya setelah itu pindah, tidak usah tangan kirinya, sudah nggak usah pokoknya diapa-apain, sudah gitu. Begitu juga kalau mandi, ya misalnya di kepalanya ada perban tadi, ya perban luka, ya dia mandi dan kepalanya itu tidak usah diapa-apain, dia siram badannya saja. Bagian yang lukanya itu tidak perlu diapa-apain, dia tinggal siram badannya saja. Ini yang dikuatkan oleh penulis di sini. Pokoknya kata beliau sudah gugur, ya, sudah gugur bagian tubuh tersebut, tidak perlu dicuci dan tidak perlu diusap. Nah, kalau pada pertemuan yang kemarin pernah kita jelaskan pendapat ulama yang mengatakan tetap diusap, ya. Jadi keadaannya seperti tadi, tangan kanannya dicuci, ketika sampai tangan kiri cukup diusap, ya kan, tidak mengapa mengusap di atas gips itu. Itu yang dikatakan oleh para ulama, dan ulama inilah yang kuat, cukup diusap. Ya, di sini Syekh mengatakan tidak perlu diapa-apain, sudah gugur, tidak usah dicuci, tidak usah diusap, pokoknya dilewatkan saja. Beliau berdalil dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu, ya. Ya, juga hadis dari Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, kalau kita sudah tidak mampu, tangan kita digips atau ada perban, ya sudah gugur, tidak perlu diganti dengan mengusap, ya. Tidak dicuci, tidak juga diusap. Nah, tapi kemarin yang kita jelaskan, kalau kita yang insya Allah yang lebih kuat adalah kita boleh mengusapnya, ya. Kita boleh mengusapnya. Baik. Terakhir yang beliau bahas di sini, jawazut tayammum bil jidar, bolehnya bertayamum dengan tembok, dengan dinding. Baik itu tembok itu dari batu atau dari semen atau dari kapur atau dari apa yang lainnya, ya boleh. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, aku dan
Abdullah bin Yasar Maula Maimunah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Sampai kami masuk pada bertemu dengan Abu Juhaim bin Haris bin Simah Al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, maka berkata Abu Juhaim menceritakan hadis. Aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin. Ya, Nabi pernah datang dari arah sumur Jamal. Falaqihu, maka rajulun, ya, falaqiyahu rajulun, maka bertemu seorang laki-laki dengan Nabi. Ya, ada seorang laki-laki bertemu dengan Nabi, ya. Fasallama alaihi, maka laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak menjawab salam laki-laki tersebut. Hatta aqbala 'alal jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Sampai Nabi menghadap kepada sebuah tembok dan beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Artinya beliau bertayamum dengan tembok. Tsumma radda alaihi salam, kemudian baru itu beliau menjawab salam laki-laki tersebut. Nah, ini kisah seperti kemarin ketika Nabi wudu, sedang wudu ada yang salam, Nabi tidak jawab, nanti selesai wudu baru beliau jawab salam. Kalau ini beliau bertayamum. Dari sini al-muhim yang bisa kita ambil di sini adalah bolehnya bertayamum dengan tembok. Nah, alhamdulillah ya, dengan hadis tadi maka selesai sudah pembahasan tentang bersuci dalam kitab Al-Wajiz ini secara ringkas tentunya. Setelah itu beliau akan membahas ya, sebelum masuk bab kitabus salat, kitab yang membahas tentang salat, masih ada tinggal satu lagi pembahasan dalam kitab Thaharah adalah ahkamul haid wa nifas, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas dan juga istihadah insyaallah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita akhir ada pertanyaan? Bertanya tentang yang pertemuan kemarin, boleh? Iya, silakan. Yang mengenai mandi wajib kan? Nah, itu bagaimana jika misalnya baru sampai di selesai wudu, nah baru membuang air kecil, apakah harus mengulang lagi dari awal? Apakah batal DP mandi tersebut? Nah, berwudu dalam mandi junub, mandi janabah itu hukumnya apa? Sunnah. Seandainya kita tidak berwudu tidak apa-apa, sudah sah. Ya, sudah sah. Ya, kita masuk kamar mandi, kita niat, terus siram badan satu kali dengan air, dan yang penting kita sudah yakin air itu rata di tubuh kita, di badan kepala kita, itu sudah sah. Jadi berwudu tadi hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang kalau kita ingin menyempurnakan misalnya dengan berwudu dulu. Nah, kita sudah berwudu terus tiba-tiba ingin buang air kecil, maka kita buang air kecil kemudian ulang lagi wudunya. Diulang lagi wudu. Kalau kita ingin bermandi junub dengan cara yang paling sesuai sunnah yang paling sempurna, maka ketika kita buang air kecil, kita cebok dulu terus kita wudu lagi, ya. Seperti dari awal, kita ulang dari awal. Tapi kalaupun kita enggak ulang dari awal, kita enggak wudu lagi, tetap sudah sah. Ya, jadi selesai kita buang air kecil, sudah wudu, selesai buang air kecil, terus kita cebok, terus kita langsung mandi. Kita niat langsung mandi, ini sah. Tapi kalau kita mau yang sempurna, boleh kita ulang lagi wudunya. Nah, jadi kemarin kan ada dua cara yang minimalis, yang sudah sah mandi wajib kita, ada yang cara yang sempurna. Nah, tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.